Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Amelia, NIM 1808056100. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai biaya transportasi minimum dengan menggunakan metode MODI. Sebelumnya kita harus mengetahui langkah-langkah untuk menentukan metode MODI, yaitu seperti pada tulisan saya ini, yaitu yang pertama, tentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode yang tersedia seperti New West Corner atau Least Cost Method atau VAM. Nah, langkah kedua, kita hitung nilai-nilai UI dan VJ untuk tiap baris dan kolom dengan menerapkan formula UI plus VJ sama dengan CIJ pada setiap sel yang telah memiliki alokasi. Nah, langkah yang ketiga yaitu hitung perubahan biaya KIJ untuk setiap sel kosong menggunakan formula CIJ min UI min VJ sama dengan KIJ. Nah, langkah yang keempat yaitu alokasikan sebanyak mungkin ke sel kosong yang menghasilkan penurunan biaya bersih terbesar, yaitu atau KIJ yang paling negatif. Alokasikan sesuai dengan lintasan stepping stone untuk sel yang terpilih. Nah, langkah yang kelima yaitu ulangi langkah 2-4 sampai semua nilai KIJ positif atau 0. Jika ada yang bernilai 0, maka buat satu tabel lagi pada tabel terakhir. Kemudian tidak usah dicek karena sudah pasti hasilnya optimal. Kita langsung ke contoh soalnya. Nah, dapat dilihat contoh soalnya. Suatu perusahaan semen mempunyai 3 pabrik di kota 1, 2, dan 3 dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing 45 ton, 30 ton, dan 25 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan EF dan G dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing 25 ton, 55 ton, dan 20 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produksi dari pabrik 1, 2, 3 ke gudang EF dan G adalah sebagai berikut. Dari pabrik 1 ke gudang E ada 10, ke gudang F5 dan ke gudang G6. Dari pabrik 2 ke gudang E15, dari ke gudang F30 dan ke gudang G8. Pabrik 3 ke gudang E21, ke gudang F8, ke gudang G12. Ini dalam ribuan rupiah. Soalnya tentukan biaya transportasi minimumnya. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya. Kita menggunakan solusi awal yaitu dengan least cost method. Nah, langkah yang harus kita gunakan yaitu pertama, kita mencari biaya paling sedikit dari ongkos biaya semua pabrik ke gudang penjualan. Nah, di sini ada 5 di sini adalah ongkos paling kecil dari seluruh ongkos yang ada. Kemudian kita lihat pada baris ke pabrik 1 dan gudang F55, kita ambil yang paling kecil yaitu 45. Kemudian ini dicoret karena sudah habis, di sini disilang dan di sini juga disilang. Kemudian yang 55 ini kita coret menjadi 10. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi, kan berarti ini tinggal 6 kotak ini ya yang kita harus cari. Kita lihat ongkos paling kecilnya yaitu 8 di sini. Kita lihat pada baris pabrik 2 dengan jumlah 30 dan pada gudang penjualan F yaitu 20 permintaannya. Kita ambil yang paling kecil yaitu 20, maka di sini dicoret karena sudah habis. Kemudian di sini dikurangi 20 berarti jumlahnya 10. Kemudian kita lihat lagi 4 kotak ini yang masih tadi belum kita kerjakan. Kita lihat ongkos yang paling kecil yaitu 8 pada baris pabrik 3 dan kolom gudang F. Lihat angkanya yaitu 25 dan tadi sisanya adalah 10, maka kita tulis yang paling kecil yaitu 10. Berarti di sini sudah habis dan di sini tinggal 15. Setelah itu kita lihat yang ini 2 yang belum kita kerjakan tadi. Lihat yang paling kecil adalah 15, berarti kita
lihat pada pabrik 2 tersisa 10 dan kita bisa tulis di sini karena paling sedikit dengan 25 kan masih sedikit 10, berarti kita tulis 10. Berarti 25 dikurangi 10 yaitu 15. Nah, sisanya kita tulis di sini yaitu 15. Nah, kemudian kita hitung biayanya. Bisa dilihat yang sudah teralokasi ada pada pabrik 1F dan pabrik 2 ke gudang E, pabrik 2 ke gudang G, pabrik 3 ke gudang E, dan pabrik 3 ke gudang F. Ini ya. Kemudian kita lihat alokasinya dikalikan dengan biaya ongkosnya. Nah, seperti ini 45 dikali 5 ditambah 10 dikali 15. Ini 10 kali 15, kemudian 20 dikali 8, 15 dikali 21, dan 10 dikali 8. Dan hasilnya adalah 930. Lanjut ke langkah kedua, yaitu kita mencari nilai U1, U2, dan U3, kemudian V1, V2, V3 dengan menggunakan nilai alokasi nilai yang ada pada tabel list cost method ini. Nah, pertama kita lihat berapa dari pabrik berapa ke gudang apa yang sudah teralokasikan. Kita lihat dari pabrik 1 ke gudang F, kita tulis seperti ini. Nah, berarti dengan itu U itu untuk setiap pabriknya, dan sedangkan V untuk setiap gudangnya. Berarti 1F kita tulis U1 ditambah VF sama dengan ongkos biayanya yaitu 5 dari sini. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada yang sudah teralokasikan yaitu 2E. Nah, seperti ini kita tulis seperti ini 15. Kemudian pada 2G ini U2 ditambah VG sama dengan 8, ini ya sesuai. Kemudian pabrik 3 U3 plus VE sama dengan 21, 3F U3 plus VF sama dengan 8. Kemudian kita misalkan yaitu U1 sama dengan 0. Nah, berarti 0 ditambah VF sama dengan plus 5. Dan setelah itu kita sudah mengetahui VF sama dengan 5, kita mencari variabel yang sama dari permisalan ini ya, yaitu pada U3 plus VF sama dengan 8. Seperti ini kita tulis U3 ditambah 5 sama dengan 8, maka U3 sama dengan plus 3. Kemudian kita sudah mengetahui U3, kita bisa menyelesaikan yang 3E ini. U3 tadi 3 ditambah VE sama dengan 21, maka VE sama dengan 18. Nah, VE sudah diketahui, kita lanjut menyelesaikan pada pabrik 2E ini. Maka U2 ditambah 18 sama dengan 15. Diketahui U2 sama dengan min 3. Lanjut U2 sudah diketahui, maka U2 sama dengan min 3 ditambah VG. VG belum diketahui sama dengan 8, maka VG sama dengan plus 11. Kemudian kita lanjutkan ke langkah ketiga, yaitu mencari perubahan biaya paling besar. Nah, dari sel kosong ya, kita bisa lihat sel kosongnya ada berapa saja, yaitu pada pabrik 1E, pabrik 1G, pabrik 1 ke gudang G, pabrik 2 ke gudang F, dan pabrik 3 ke gudang G. Kemudian kita dapat menulisnya sesuai rumus tadi ya. Perubahan biaya dari gudang 1 ke pabrik E yaitu biaya dari pabrik 1 ke gudang E dikurangi U1 dikurangi VE sama dengan seperti ini, 10 dikurangi 0 dikurangi 18. Dari ini kita sudah ketahui nilai U1 dan VE nya. Dan lanjut ke KIG, biaya dari pabrik 1 ke gudang G dikurangi U1 dikurangi VG, bisa ditulis 6 dikurangi 0 dikurangi 11 sama dengan min 5. Kemudian K2F C2
F dikurangi U2 min VF sama dengan 20 min 3, karena ini tadi min 3 ya U2 nya. Kemudian dikurangi 5 sama dengan plus 18, dan K3G yaitu C3G dikurangi U3 min VG sama dengan min 2. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Kita dapat menyelesaikan ini tabel ini dengan melihat sel kosong yang bernilai paling besar negatifnya, paling kecil paling kecil negatifnya dengan menggunakan metode stepping stone. Nah, dapat dilihat pada pabrik 1 ke gudang E ini merupakan nilai paling negatif. Kita bisa menyelesaikan dengan metode stepping stone dari sini ke sini ke pabrik 3 gudang E dan menuju ke pabrik 3 gudang F, menuju ke pabrik 1 gudang F, dan menuju kepada pabrik 1 gudang E lagi. Nah, seperti itu ya. Kita dapat melihat negatif yang ada negatifnya yang nilai paling kecil yaitu 15, berarti ini ditambah 15 pada pabrik 1E, dan ini dikurangi 15, ini ditambah 15, dan ini dikurangi 15 seperti ini. Kemudian hasilnya yaitu 0 ditambah 15 dikurangi 15 sama dengan 0, 10 ditambah 15 sama dengan 25, 45 dikurangi 15 yaitu 30. Kita dapat menulisnya di sampingnya tidak apa-apa supaya mempermudah. Nah, jadi dapat terlihat hasilnya adalah 15 pada pabrik 1 ke gudang E, 15 pada pabrik 1 ke gudang F, 30 pada pabrik 3 ke gudang E adalah 0, dan pada pabrik 3 ke gudang F adalah 25. Kita dapat menulis tabel yang kedua yang telah berubah. Nah, seperti ini. Yang berwarna merah ini mereka yang berubah tadi. Langkah berikutnya yaitu kita mencari nilai U1, U2, dan U3, VE, VF, dan VG lagi sesuai langkah-langkah yang telah dilihat tadi. Nah, kita mencari nilai U1, U2, U3, VE, VF, dan VG dengan melihat sel yang sudah beralokasi, yaitu pada pabrik 1 ke gudang E 1 seperti tadi langkahnya seperti ini sama dengan 10, maka terus pada pabrik 1 ke gudang F maka U1 plus VF sama dengan 5, ini 5, dan pada pabrik 2 ke gudang E, nah ini U2 plus VE sama dengan 15, ongkosnya 15, dan dari pabrik 2 ke gudang G, U2 plus VG sama dengan 8, ini 8, kemudian dari pabrik 3 ke gudang F sama dengan 8, ini kita misalkan seperti tadi U1 sama dengan 0, maka VE sama dengan plus 10. Kemudian kita sudah mengetahui VE, kita harus menyelesaikan yang ada variabel VE nya agar lebih mudah menyelesaikan yang lainnya. Nah, ini pada pabrik 2 ke gudang E, ketahui VE nya tadi plus 10, maka U2 plus 10 sama dengan 15, dan diketahui U2 sama dengan plus 5. Kita sudah mengetahui U2, kita dapat menyelesaikan yang pada pabrik 2 ke gudang G ini. U2 tadi 5 ditambah VG sama dengan 8, maka VG sama dengan plus 3, karena 8 dikurangi 5 sama dengan plus 3. Kemudian kita bisa menyelesaikan yang ada variabel VG nya, yaitu pada variabel sebelumnya kita juga bisa menyelesaikan ini karena pada pabrik 1 ke gudang F ketahui tadi U1 nya sama dengan 0, maka VF sama dengan 5. Nah, ini dapat menyelesaikan pada pabrik 3 ke gudang F, U3 plus VF sama dengan 8, maka U3 plus 5 dari sini sama dengan 8, maka U3 sama dengan 8 dikurangi 5 berarti 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah yang berikutnya, yaitu mencari perubahan
nilai terbesar atau negatif terkecil. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan melihat sel kosong. Kita lihat sel kosongnya yaitu pada pabrik 1 ke gudang G, pada pabrik 2 ke gudang F, dan pada pabrik 3 ke gudang E, dan pada pabrik 3 ke gudang G. Nah, seperti ini. Ongkos biaya pabrik 1 ke gudang G dikurangi U1 dikurangi VG sama dengan 6 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan plus 3. Ya, seperti itu. Pada perubahan biaya dari pabrik 2 ke gudang F, biaya ongkos dari 2 ke pabrik F dikurangi U2 dikurangi VF sama dengan 20 dikurangi 5 dikurangi 10 sama dengan plus 5. Kemudian dari perubahan biaya dari gudang pabrik 3 ke gudang E, yaitu biaya dari pabrik 3 ke gudang E dikurangi U3 dikurangi VE sama dengan 21 dikurangi 5 dikurangi 10 sama dengan plus 6. Nah, kemudian yang terakhir dari perubahan biaya dari pabrik 3 ke gudang G, yaitu biaya kirim dari pabrik 3 ke gudang G dikurangi U3 dikurangi VG sama dengan 12 dikurangi 5 pada U3 ini ya. Oh maaf, berarti U3 tadi 3, ini ada kesalahan, berarti 21 dikurangi 13 sama dengan 8. Nah, yang pada ini di 3 berarti U3 12 dikurangi 6 dengan 6. Nah, kita lihat semuanya bernilai positif. Karena semua sudah bernilai positif atau tidak ada lagi yang negatif pada sel kosong, maka tabel sudah optimal. Sehingga biaya minimum transportasi tersebut ialah ini minimum Z, pabrik 1 ke gudang E ditambah pabrik 1, biaya dari pabrik 1 ke gudang E ditambah biaya dari pabrik 1 gudang F ditambah biaya dari pabrik 2 ke gudang E ditambah biaya dari pabrik 2 ke gudang G ditambah dari pabrik 3 ke gudang F. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat ya di sini 15 kita kalikan dengan ongkos biayanya, alokasi ini dikali dengan biaya ongkosnya. Kemudian ini berarti 15 dikali 10 30 dikali 5, kemudian 10 dikali 15 20 dikali 8 pada pabrik 2 ke gudang G ditambah 25 dikali 8 di pabrik 3 ke gudang F. Nah, hasilnya adalah 810. Ini adalah biaya optimal, biaya minimum transportasi paling optimal dengan menggunakan metode MODI. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.